Kamu gimana kuliahnya? Tetap semangat kan? Walaupun masih dalam bayang-bayang pandemi COVID kayak gini. Ngomong-ngomong, kamu pernah denger nggak sih ada teman kamu yang ikut magang atau ikut studi independen di program Kampus Merdeka? Atau jangan-jangan kamu salah satu yang mengikuti program tersebut? Oke, dalam Newsroom Intro kali ini kita akan membahas mengenai program yang dibuat khusus untuk mahasiswa perguruan tinggi. Yap, apalagi kalau bukan program MSIB Kampus Merdeka. Program yang diadakan oleh Kemendikbud tersebut akhir-akhir ini peminatnya semakin meningkat loh, khususnya di Universitas Lambung Mangkurat sendiri. Untuk lebih lanjut, simak terus yuk video Newsroom kali ini sampai habis ya. Program MSIB Kampus Merdeka saat ini sudah berjalan hingga batch kedua dan rencananya batch ketiga akan diselenggarakan pada Mei mendatang. Menurut Koordinator MSIB Kampus Merdeka ULM, yaitu Hesti Heriani, di batch kedua peminatnya mengalami peningkatan hingga 200% dari batch sebelumnya. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai jumlah peminat program yang meningkat, yuk kita bahas dulu apa sih itu Kampus Merdeka dan program MSIB. Menurut situs resminya, Kampus Merdeka adalah sebuah program yang dibuat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Program Kampus Merdeka ini dibuat pada akhir bulan Januari tahun 2020 lalu. Tujuannya untuk mendorong mahasiswa agar bisa menguasai berbagai bidang keilmuan yang nantinya akan berguna bagi mereka di dunia kerja. Lantas, MSIB sendiri itu apa sih? Ternyata, program magang bersertifikat dan studi independen bersertifikat merupakan dua program yang berbeda loh. Kalau magang bersertifikat, kita akan diberikan kesempatan bekerja sama dengan orang lain untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Tujuannya agar kita dapat meningkatkan kemampuan kita dalam menyelesaikan suatu masalah. Nantinya, kamu dan mentor akan bekerja sama dalam satu waktu ketika bekerja. Nah, jadi mentor bukan hanya sebagai pengarah saja ya. Sedangkan, kalau studi independen bersertifikat, mahasiswa akan belajar secara terstruktur maupun non-struktur dari mentor yang juga sudah berpengalaman di perusahaan. Jadi, di sini mentor hanya sebagai pengarah aja ya. SIB juga punya target kurikulum dalam pembelajarannya yang bisa diakses secara online. Biasanya berupa video, namun tenang aja, kamu akan diarahkan kok oleh mentor kamu. Sekarang, yuk kita coba cari tahu kenapa sih program MSIB Kampus Merdeka ini peminatnya semakin meningkat di ULM. Menurut keterangan Hesti Heriani, jumlah mahasiswa ULM yang lolos di program MSIB Kampus Merdeka pada batch pertama adalah sebanyak 55 orang, dan pada batch kedua mengalami peningkatan menjadi 165 orang. Peningkatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama, peran kampus ULM dalam mendukung mahasiswanya untuk mengikuti program Kampus Merdeka, baik dari pihak fakultas, dekan, kaprodi, maupun dosen yang ikut berpartisipasi. Misalnya, dari wakil rektor bidang akademik dan wakil rektor bidang kemahasiswaan yang sangat cekatan dalam mengurus administrasi. Yang kedua, adanya bimbingan yang diadakan oleh Hesti seperti membuat CV yang sesuai dengan kriteria perusahaan dengan format ATS dan dalam bahasa Inggris loh. Selain itu, upaya untuk mendukung program Kampus Merdeka juga terlihat dari sosialisasi dengan cara menampilkan pop-up di halaman utama Simari yang berisi informasi mengenai program MSIB Kampus Merdeka. Simari sendiri merupakan sistem informasi utama bagi mahasiswa ULM. Yang ketiga, konsep yang diberikan oleh Kampus Merdeka ini dirasa cocok untuk mahasiswa yang berada di tengah akselerasi digitalisasi dalam dunia pendidikan. Program MSIB Kampus Merdeka ini secara nggak langsung juga mentransformasikan teknologi yang pastinya bakalan dibutuhin banget untuk mahasiswa nantinya. Hal ini dirasakan oleh Ibrahim, mahasiswa akuntansi 2019 FEB ULM yang ikut program magang dan studi independen bersertifikat. Alasan dia memilih program MSIB Kampus Merdeka karena digitalisasi yang sedang berkembang pesat serta materi akuntansi yang diajarkan di kampus itu biasanya masih berporos pada metode lama. Tidak heran, banyak mahasiswa yang tertarik dengan Kampus Merdeka. Selain itu, Ibrahim mengungkapkan karena program MSIB Kampus Merdeka batch pertama tergolong program baru, hal tersebut menyebabkan sosialisasi yang diadakan sangat kurang,
Sedangkan di batch kedua, informasi yang didapatkan oleh mahasiswa mengenai program ini pastinya jadi lebih banyak karena kampus ikut mendukung mahasiswanya dalam mengikuti program ini. Testimoni dari mahasiswa yang telah mengikuti program MSIB Kampus Merdeka di batch pertama ternyata membuat minat mahasiswa semakin meningkat loh. Testimoni ini biasanya dipaparkan pada saat sosialisasi program MSIB Kampus Merdeka. Selain Ibrahim, ada juga nih pengalaman menarik dari Muammar Rizky Taufik, mahasiswa akuntansi 2019 FEB-ULM yang juga mengikuti program MSIB Kampus Merdeka di batch pertama. Dengan adanya program Kampus Merdeka, magang studi independen bersertifikat membuat saya soft skill dan hard skill yang ada pada saya sendiri meningkat. Apalagi seperti yang kita ketahui dalam program ini banyak melibatkan pihak-pihak tertentu, baik pihak perusahaan, pihak nasabah dan lain-lain sebagainya. Dan di sini merupakan salah satu bekal saya pribadi untuk bisa nantinya terjun ke dunia pekerjaan. Selain pengalaman menarik dari Ibrahim dan Rizky, untuk lolos seleksi program MSIB Kampus Merdeka ternyata perlu persiapan yang sangat matang loh. Karena program MSIB Kampus Merdeka juga diikuti oleh mahasiswa di seluruh Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Rizky berikut. Program ini memang program yang sudah disiapkan dengan seleksi yang ketat menurut saya karena diikuti oleh seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia. Tercatat ada ribuan, bahkan puluhan ribu orang yang mendaftar program Kampus Merdeka ini, dan memang hanya orang-orang yang mendapatkan rezeki dan lolos dalam seleksi saja yang berhasil untuk mengikuti program ini. Kamu juga harus tahu bahwa di batch pertama ada mahasiswa ULM yang menjadi teachers terbaik dan mendapat jaminan pekerjaan langsung dari Kominfo loh. Maka dari itu, kamu jangan merasa rendah diri walaupun harus bersaing dengan mahasiswa universitas top di luar sana. Nah, segitu dulu pembahasan kita di Newsroom kali ini. Semoga dapat menambah pengetahuan kamu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube Intro Realita dan follow akun Instagram kami di @lpm_intro. Aku, Ainun Mirzayanti, pamit undur diri. Makasih udah nonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa di Newsroom Intro selanjutnya. Bye!